Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisca Dewi Anggraini, MPM 16862060037. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Islam Mandiri dalam program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Peran Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar dalam Aktivitas Pembelajaran Daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya. Saya akan menjelaskan beberapa bab, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama bab 1 pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam mendidik dan menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan perubahan-perubahan positif dalam diri anak. Pendidikan bisa berupa pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Kurikulum pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju. Peran orang tua merupakan peran yang bertanggung jawab dalam pendidikan keluarga untuk mengembangkan kemampuan serta mengasah intelektual anak dalam pembelajaran. Dalam hal ini, para orang tua yang menentukan masa depan anak karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Di sanalah anak mulai mengalami proses sosialisasi awal serta mengenal dunia sekitarnya, juga pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari. Penelitian menjelaskan peran orang tua dalam menciptakan pemanfaatan pembelajaran daring untuk pendidikan masih sangat jarang dilakukan. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul Peran Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar dalam Aktivitas Pembelajaran Daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran daring pada kelas 2 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya. Yang kedua, bagaimana peran orang tua terhadap motivasi belajar dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya. Yang ketiga, apa saja motivasi dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya? Yang keempat, apa saja hambatan yang dihadapi orang tua terhadap motivasi belajar dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah
Yang pertama, untuk mengetahui peran orang tua dalam pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid Ubaid 2 Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui peran orang tua terhadap motivasi anak dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya. Yang ketiga, untuk mengetahui motivasi belajar dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya. Yang keempat, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi orang tua terhadap motivasi anak dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid 2 Surabaya. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Peran orang tua dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak, meskipun pendidikan akademik wali murid banyak yang rendah. Orang tua harus berpikir dapat meningkatkan pendidikan anak supaya masa depan kehidupan anaknya lebih baik dari orang tuanya. Yang kedua, manfaat praktis. Dalam manfaat praktis, menjelaskan yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi orang tua, yang ketiga bagi guru, dan yang keempat bagi sekolah, dan yang kelima bagi peneliti. Bab 2, landasan teori. Menurut Derajat tahun 2012 halaman 35 menjelaskan pendidik pertama bagi anak-anak karena dari merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama pendidikan anak terdapat dalam kehidupan keluarga. Menurut Thomas Licona tahun 2012 halaman 183, menanamkan perbuatan disiplin kepada anak, maka anak akan menerapkannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menurut Hamdani, tahun 2007 halaman 17, peran orang tua sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Karena peran dan tanggung jawab dapat diwujudkan dengan membimbing kelangsungan anak belajar di rumah sesuai dengan program yang telah dipelajari oleh anak-anak di sekolah belajar. Selanjutnya, MC Donald dalam Sardiman tahun 2012 halaman 74, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Menurut Nasution tahun 1995 halaman 73, motivasi adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Essex dan kawan-kawan tahun 2010 halaman 170, motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam bab 2, saya akan menjelaskan peran orang tua. Pengertian peran orang tua merupakan guru pertama mereka
dalam pendidikan moral anak dengan menanamkan pendidikan moral, maka kelak anak dapat mempunyai sikap yang baik ketika mereka dewasa. Pengertian peran orang tua. Peran orang tua merupakan peran yang sangat penting untuk anak menuju masa dewasanya. Anak dididik agar dapat menentukan jati dirinya dan mampu menjadi diri sendiri. Jadi, anak diberikan kesempatan agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dalam masyarakat. Tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kekuasaan tertinggi yang mempertanggungjawabkan atas hak anak adalah orang tua. Tanggung jawab orang tua merupakan tanggung jawab atas kehidupan anak-anak mereka untuk masa kini dan masa mendatang. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mencari suatu masalah, kondisi objek yang alamiah, instrumen, teknik pengumpulan data, analisis data, triangulasi, dan hasil penelitian kualitatif dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan sumber data yang saya peroleh ada 2. Yang pertama ada sumber data primer. Sumber data primer ada orang tua siswa kelas 5 dan hasil angket atau kuesioner siswa kelas 5. Yang selanjutnya sumber data sekunder, yaitu dokumentasi. Data penelitian ada observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data, pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman angket, kuesioner, dan pedoman dokumentasi. Untuk teknik pengumpulan data, ada metode observasi, metode wawancara, metode angket atau kuesioner, dan metode dokumentasi. Selanjutnya, teknik penjamin keabsahan data. Ada triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Yang terakhir, teknik analisis data. Ada reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Bab 4. Hasil penelitian. Lokasi penelitian yang saya laksanakan ada di SDK Abdullah Ubaid II Surabaya. Subjek penelitian ini orang tua siswa kelas 5 dan 27 siswa kelas 5 untuk memperoleh informasi. Penelitian yang saya lakukan yaitu wawancara, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya selama di SDK Abdullah Ubaid Surabaya. Yang pertama, hasil wawancara orang tua terhadap motivasi belajar pembelajaran daring. Respon orang tua dalam menanggapi beberapa faktor diantaranya malas, suka menunda, dan orang tua yang kurang memahami materi pembelajaran. Yang kedua, hasil angket respon dari 27 orang tua pada saat pembelajaran daring di rumah dapat berperan penting dalam menumbuhkan motivasi belajar dengan memberikan dorongan, perhatian, dan hadiah. Sedangkan beberapa orang tua mengalami kesulitan dalam membantu anak ketika mendampingi
belajar dan sulit memahami materi pembelajaran anak yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, hasil angket siswa kelas 5 terhadap motivasi belajar pada saat pembelajaran daring. Peran orang tua sangat penting untuk siswa. Memberikan hadiah atau penghargaan untuk siswa ketika mendapatkan prestasi atau peringkat. Adapun orang tua membantu siswa pada saat kesulitan belajar, supaya siswa lebih giat dan semangat dalam belajar. Orang tua harus meningkatkan motivasi dalam aktivitas pembelajaran daring. Untuk selanjutnya, ada simpulan yang saya jelaskan. Yang pertama, peran orang tua dalam pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid II Surabaya berbeda jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Peran orang tua dituntut menjadi orang tua yang dapat memotivasi dalam segala hal dan menggantikan peran guru pada saat di rumah. Orang tua berpartisipasi dalam membimbing, memberikan perhatian dan semangat maupun meningkatkan fasilitas dan kebutuhan sekolah untuk penunjang belajar anak pada saat pembelajaran daring. Yang kedua, peran orang tua terhadap motivasi belajar dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid II Surabaya. Orang tua harus mengetahui perkembangan anak, karena setiap anak memiliki kreativitas dan potensi sehingga dapat mendorong untuk menumbuhkan minat belajar dan mencapai prestasi anak. Dengan adanya motivasi yang baik dalam belajar menunjukkan hasil yang baik dan menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Yang ketiga, motivasi belajar dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid II Surabaya. Peran orang tua sebagai motivator anak yang harus memberikan dorongan dan motivasi dalam segala aktivitas anak dengan memberikan perhatian, pujian, hadiah, dan penghargaan apabila anak berhasil dalam prestasi mendapatkan nilai baik ketika naik kelas atau ujian. Motivasi dalam bentuk tersebut akan membuat anak lebih giat dalam belajar. Yang keempat, hambatan yang dihadapi orang tua terhadap motivasi belajar dalam aktivitas pembelajaran daring pada kelas 5 di SDK Abdullah Ubaid II Surabaya. Orang tua dalam memotivasi anak dalam belajar pada saat di rumah, kurangnya perhatian, kurangnya waktu mendampingi anak dalam belajar dengan beralasan sibuk bekerja, dorongan, kesulitan menumbuhkan minat belajar, dan keterbatasan rendahnya pendidikan beberapa orang tua dapat menyebabkan kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Jika orang tua tidak memberikan motivasi kepada anak, akan membuat mereka malas, bosan, dan berkurangnya minat belajar. Demikian penjelasan hasil skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.